Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam perlindungan dan kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama pada malam hari ini di dalam Matius 23. Dan sebelum kita mulai dalam pembelajaran pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata seke kakaria wata shikeku. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami puji, kami sembah. Engkau yang Maha Kuasa. Haleluya. Korea wata shanda karawata 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 sikeka karya wata shanda karawata sikeka. Korea wata shanda karawata sikeka. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Engkau penjuru, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Engkau penjuru, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku
firman-Mu Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan dengan firman-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Oh Yesus terima kasih. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh Bapa, kalau kami melihat betapa karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan, kami terkagum-kagum Bapa. Kami terheran-heran akan Engkau. Perbuatan tangan-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah setiap hati kami, bentuk setiap kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bukan karena apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Engkau mau. Biarlah Tuhan, lagu pujian-pujian ini boleh menjadikan satu doa dari dalam hati kami Tuhan, dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan kepadamu Tuhan, supaya Engkau nyatakan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami Tuhan yang boleh taat dan setia belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami minta urapan-Mu turun atas setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, yang disampaikan Tuhan pada malam hari ini Tuhan, supaya kami boleh tertanam
tertanam dan boleh bertumbuh Bapa, dan juga berbuah lebat, dan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang disampaikan semuanya itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, materaikan setiap kata demi kata hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami pada malam hari ini di kelas Bible Study online CK7. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar malam hari ini di dalam Matius 23. Nah, judul perikopnya adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya akan bacakan dari perikop demi perikop, lalu kita akan membahas satu persatu, dan mungkin saya nggak bacain semuanya, tetapi ayat-ayat yang penting nanti kita akan bahas sama-sama ya. Di dalam perikop yang pertama mengenai Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat yang pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi garis bawahi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ayat 10 dikatakan, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Di ayat 11 dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sampai di situ dulu kita akan bahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di dalam Matius 23 ayat pertama sampai ketiga dikatakan bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat bagus mengajarkan tentang kitab Taurat Musa. Dan bahkan disindir dan dikatakan dengan di ayat yang kedua dengan istilah mereka menduduki kursi Musa. Wow, kalau mereka udah menduduki kursi Musa berarti pengajaran mereka sudah sama levelnya seperti Musa. Akan tetapi sangat disayangkan mereka itu hanya mengajar saja, tetapi tidak melakukan Taurat-Taurat tersebut atau perintah-perintah seperti yang Musa telah sampaikan kepada bangsa Israel di dalam kehidupan mereka. Jadi cuman omong doang. Nah, mereka itu diistilahkan sama seperti mengikat beban berat di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Apalagi memikulnya, mengangkat beban tersebut di pundak mereka. Dengan maksud apa seperti itu? Supaya mereka itu dilihat oleh banyak orang. Dan di dalam perikop ini juga Matius mengingatkan kepada kita semua bahwa kita itu jangan gila hormat. Jangan gila pujian, jangan gila sanjungan, karena semuanya itu di hadapan Allah itu nol besar. Karena hanya satu rabi, yaitu Tuhan kita. Hanya satu guru, yaitu Tuhan kita. Hanya satu Bapa, yaitu Allah Bapa yang di sorga. Dan hanya ada satu pemimpin, yaitu Mesias, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah,
Yang penting di perikop ini adalah di ayat 11 dan 12 kita sama-sama belajar bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau terbesar, bukannya kita itu yang justru dilayani, bukan kita yang justru dihormati, bukan kita yang justru dijunjung tinggi, tetapi kita yang menjadi pelayan. Dan di ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Gak ada yang bisa dibanggakan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Semuanya karena Tuhan. Dan semuanya oleh Tuhan. Dan semuanya itu dari Tuhan. Dan jika kita mau menjadi terbesar, hendaklah kita melayani seorang dengan yang lainnya. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, justru untuk melayani. Dan bahkan ia memberikan nyawanya bagi kita semua. Nah, lalu kita akan teruskan pembacaan kita dari ayat ke-13 sampai ke-29. Nah, saya akan memberi sendiri judul perikop di ayat 13 sampai 29 ini dengan kecaman 7 celaka yang diberikan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya akan bacakan sedikit. Di ayat ke-13 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu berusaha merintangi mereka yang berusaha masuk. Wow, ini ngeri sekali ya. Kalau seandainya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tahu dia nggak bisa masuk kerajaan sorga, lalu dia menghalangi orang-orang supaya jangan ikutan masuk gitu, nggak bisa masuk juga. Itu menurut saya sangat mengerikan. Dan di ayat 14 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Di ayat 15 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Di ayat 25 saya akan lompat ya dari ayat 15 ke ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan di dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, di ayat 26. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu dan sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Nah, dari pembacaan ayat yang ke-13 sampai ke-35 ini, yang tadi saya katakan saya beri judul dengan 7 celaka, Tuhan Yesus mengecam para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kemunafikannya mereka. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa mereka itu mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Mereka suruh orang melakukan tapi mereka sendiri tidak melakukan. Dan bahkan mereka itu menutup pintu sorga di depan orang dan bahkan merintangi orang yang berusaha masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi mereka kan menyelewengkan, menyesatkan orang yang berusaha melakukan kebenaran Tuhan, diselewengkan supaya apa? Mereka nggak mencapai garis finish dengan baik, dengan benar, dan menuju kepada destiny Allah, yaitu kerajaan sorga. Nah, kita belajar sama-sama apa isi 7 celaka itu, 7 kecaman itu. Yang pertama, kecaman terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menipu janda-janda dan mengelabui
orang-orang dengan doa-doa yang panjang. Bukan berarti doa panjang, doa syafaat itu nggak baik Bapak Ibu. Doa itu baik kalau doa yang dilakukan dengan kebenaran, dengan hidup yang benar, dengan tujuan, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita sudah mengelabui orang dengan doa-doa yang panjang, itu sama aja kita juga mengelabui Tuhan, ya. Dan jangan menipu janda-janda, orang-orang yang miskin, orang-orang yang harusnya mendapatkan haknya mereka, kita rampas haknya itu. Karena Tuhan tidak berkenan atas semua perbuatan mereka yang menipu janda-janda tersebut. Dan yang kedua, kecaman apa? Kecaman yaitu menobatkan orang bukan berdasarkan dengan firman Tuhan, tetapi untuk mengikuti agamanya atau kepercayaannya atau kepentingannya. Kalau kita menobatkan orang untuk mengikuti Tuhan, itu luar biasa. Itu adalah salah satu dari amanat agung, ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, bukan murid pribadi kita. Dan itu Tuhan gak berkenan. Karena perbuatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu pergi jauh-jauh menjelajahi lautan katanya tadi ya. Untuk menobatkan satu orang saja. Udah satu orang disesatkan pula untuk mengikuti atau menganut agamanya sendiri. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat akhir-akhir ini. Karena pada saat kita menyesatkan orang dan menjadikan orang itu 2 kali lebih jahat daripada kita, maka Tuhan juga gak berkenan. Tuhan mengecam keras perbuatan-perbuatan kita. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sehingga Tuhan kecam, yaitu dengan istilah pemimpin buta. Ya, pemimpin buta di mana mereka bersumpah palsu atau bersumpah demi emas atau materi. Dan di sini dijelas dikatakan bahwa sumpah itu mengikat. Sumpah itu mengikat. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi hati-hati bagi kita semua termasuk saya diingatkan bahwa jangan gampang untuk bersumpah. Apalagi demi nama Tuhan Yesus. Hati-hati dengan itu. Karena Tuhan tidak berkenan dengan semua sumpah-sumpah palsu kalau kita tidak bisa melakukannya. Nah, istilah pemimpin buta bukan berarti buta secara harafiah tentunya. Akan tetapi ini buta rohani. Dan dia tidak melihat kebenaran dengan mata rohani yang sesungguhnya. Nah, dilanjutkan apa kecaman yang keempat atau celaka yang 4, yaitu Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang yang munafik karena mereka memberikan persembahan persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan. Tetapi mereka sudah memberikan persembahan persepuluhan, tetapi justru mereka mengabaikan hal terpenting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu bisa kita beli dengan harta kekayaan kita, dengan persepuluhan kita. Berarti kita bisa lakukan semena-mena. Ya, kita sudah memberikan persepuluhan yang mungkin besar ya, karena pada saat itu selasih, adas manis, dan jintan itu adalah barang-barang mahal Bapak Ibu ya. Itu adalah rempah-rempah yang mahal ya. Bukan berarti dengan kita memberikan persembahan yang besar, persembahan yang mahal, lalu kita bisa hidup semena-mena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dikatakan di ayat 23, yang satu dilakukan tetapi yang lain diabaikan. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Tidak terkecuali. Kita nggak bisa beli Tuhan. Kita nggak bisa beli keselamatan dengan persembahan kita. Namun kita harus melakukan perintah Tuhan secara utuh. Di antara iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ada belas kasihan, ada keadilan, dan ada kesetiaan. Itu adalah satu yang menyeluruh, yang Tuhan minta kita lakukan. Nah, apa kecaman kelima?
Kecaman kelima di ayat 25 dikatakan bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan perumpamaan cawan dan pinggan yang dibersihkan dari luar, tapi kotor dalamnya. Dan ini menunjukkan orang yang perbuatannya beda dengan hatinya. Jadi kalau pinggan atau cawan dibersihkan di dalamnya tapi luarnya kotor, berarti di dalam ini apa yang ada di dalam kita. Mungkin pikiran kita, mungkin hati kita, tapi kelihatannya perbuatan kita fine-fine aja, bersih-bersih aja. Pada saat kita membersihkan hati kita, maka yang dari dalam hati itu akan terpancar keluar. Ya, kita nggak bisa pura-pura. Kita nggak bisa pura-pura untuk dijangka waktu yang lama. Mungkin kita bisa berpura-pura dalam 1 jam, 2 jam gitu ya. Tapi kalau misalnya secara terus-menerus kita pura-pura, pasti satu saat akan terbongkar juga. Amin. Jadi jangan sampai mulut kita manis, tapi hati kita busuk. Tuhan minta supaya apa yang ada di dalam itu yang keluar. Dan apa yang dari luar itu mencerminkan apa yang ada di dalam. Karena Tuhan mengecam orang-orang Farisi seperti cawan dan pinggan yang dalamnya kotor tapi luarnya kelihatan bersih. Dan yang keenam, begitu juga Tuhan Yesus mengecam kembali di ayat yang ke-27 dengan perumpamaan kuburan yang dilabur putih, yang luarnya bersih tapi dalamnya tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ini juga sama seperti yang sebelumnya cawan dan pinggan itu, bahwa mereka ini adalah orang-orang munafik yang kelihatannya baik dan benar. Mereka doa di pinggir-pinggir jalan, mungkin di sudut-sudut pasar. Mereka doa kencang-kencang, mereka pakai jubah-jubah dengan jumlah yang luar biasa. Tetapi hidupnya mereka penuh dengan kejahatan dan kebusukan. Nah, hal itu yang disebut dengan munafik. Hati-hati, hati-hati dengan perbuatan kita. Hati-hati dengan integritas kehidupan kita. Dan yang terakhir, kecaman terakhir, di ayat 29 dikatakan, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat mereka membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Sedangkan sesungguhnya mereka menganiaya para nabi semasa hidup para nabi tersebut. Sedangkan apa yang sebenarnya mereka ingin capai dengan membangun makam-makam yang indah, tugu-tugu yang luar biasa, supaya dapat nama, supaya dipandang, supaya dipuji sama orang. Wah, itu orang baik sekali ya. Dia memberikan suatu penghormatan yang besar kepada nabi-nabi, kepada hamba-hamba Tuhan mungkin ya. Nah, hati-hati. Hati-hati dengan pujian, hati-hati dengan sanjungan. Karena ingat bahwa keangkuhan itu adalah awal dari kejatuhan. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan nabi-nabi palsu. Mereka yang mau duduk terdepan, mereka mau dipandang di rumah ibadat, mereka mau yang dihormati. Tetapi perbuatan mereka jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mengecam mereka dengan perkataan, keturunan ular beludak yang tidak akan dapat meluputkan diri mereka dari hukuman neraka. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan tutup di perikop yang terakhir, yaitu keluhan terhadap Yerusalem. Ini perikopnya cuma pendek, cuma 3 ayat dari 37 sampai 39 saya akan bacakan. Sebelum saya akan rangkum, di ayat ke-37 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam 3 ayat yang singkat ini, apa maksud dari Matius menuliskan mengenai keluhan terhadap Yerusalem? Nah, Matius menggambarkan bagaimana kota Yerusalem
bangsa yang dikasihi Tuhan itu berkali-kali menolak pesan-pesan Yesus. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus harus pergi meninggalkan Yerusalem. Dan mereka tidak akan melihat lagi Kristus sampai mereka mengakui kesalahan mereka dan minta Mesias datang untuk kedua kalinya membebaskan mereka. Dan ini terjadi ketika bangsa Israel nanti, kita akan bahas juga di pasal-pasal berikutnya, ketika pada masa kesengsaraan yang hebat dan pada bahaya yang sangat besar, maka Israel, kota Yerusalem akan berseru kepada Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan. Sama seperti yang dicatat di Amos 9 ayat 9, bahwa hal ini akan terjadi pada saat bangsa Israel mengalami kesengsaraan yang hebat pada akhir zaman. Bahwa bangsa-bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem dan 2/3 bangsa Israel akan terbunuh. Dan pada saat Israel akan musnah, maka kelompok yang tersisa akan bertobat. Dan mereka akan meratap kepada Mesias. Dan pada saat itu Mesias akan datang menyelamatkan mereka. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita dalam Matius yang ke-23. Bapak Ibu, apa yang bisa saya rangkum? Yang saya rangkum hanya 2 hal. Yang pertama, kita harus taat. Taat, setia, belajar kebenaran firman Tuhan. Kita jangan menganggap diri kita hebat. Karena apa? Karena pada saat kita menganggap diri kita hebat, maka Tuhan gak berkenan. Kita harus melakukan seluruh apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita gak bisa beli Tuhan. Tapi kita bisa melakukan semuanya benar-benar dari dalam hati. Dan jangan setengah-setengah. Ya, jangan yang ini kita lakukan, yang satu kita lakukan, yang lain kita abaikan. Jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan yang kedua, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun kondisi kita, jangan sampai kita itu hidup tanpa integritas. Biarlah apa yang ada di luar itu tercermin dari apa yang ada di dalam. Dan apa yang ada di dalam itu boleh memberkati banyak orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga hidup kita berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada hari ini di dalam Matius 23. Kami belajar Tuhan bagaimana Engkau mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana hidup mereka yang Engkau katakan munafik, hidup mereka yang banyak mau tampil kelihatan luar biasa, tetapi sesungguhnya mereka itu jauh dari kebenaran firman-Mu. Dan bahkan Tuhan, mereka menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, pakai Tuhan setiap kami Tuhan, boleh menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau Tuhan hidup kami berintegritas. Kami mau Tuhan dari luar dan dari dalam semuanya sama. Semuanya itu hanya fokus kepada Engkau. Gak kepada yang lain. Tidak mementingkan diri kami sendiri. Tidak meninggikan diri kami sendiri. Dan bahkan kami Tuhan siap mau ditegur, mau dinasehati, mau dihajar oleh Tuhan. Supaya jangan Engkau meninggalkan kami. Pegang terus setiap kami Tuhan. Gendong setiap kami, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kalau kami sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, bawa kami Tuhan untuk kembali kepada jalan-Mu. Supaya destiny kami tetap tertuju kepada Engkau, yaitu kerajaan Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi jawaban dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.